orang miskin, fuqara, dan orang-orang yang membutuhkan, dan mendorong orang lain untuk bisa membantu orang-orang fakir dan miskin. Jadi untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain, dia memberikan contoh dengan memberikan makan, mengasuh anak-anak yatim, anak-anak fakir, miskin, dan seterusnya. Dan dia juga mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama terhadap orang-orang yatim, anak-anak yatim, dan orang-orang fuqara wal masakin. Itu yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Sahabat Al-Syifa dimanapun berada, yang berikutnya adalah fawailul lil musallin. Dan kelanjutan ayat ini juga kelanjutan daripada ciri-ciri orang-orang yang mendustakan agama. Kembali kepada yang berikutnya, fawailul lil musallin, dan ternyata ciri-ciri yang ketiga adalah orang-orang yang sholat. Maksudnya bagaimana? Fawailul lil musallin, maka celakalah. Fawailun lil musallin. Al-wail ini berarti celaka. Fawail, maka celakalah. Wail juga adalah salah satu nama dari nama-nama neraka yang ada. Disebutkan dalam riwayat juga, al-wail ini, sahabat Al-Syifa yang berada, adalah lereng yang ada di dalam neraka. Jadi intinya sama. Jadi kesialan, kecelakaan, dan api neraka sudah menunggu bagi siapa? Lil musallin, bagi orang-orang yang sholat. Nah, sahabat Al-Syifa dimanapun berada, di dalam bacaan Al-Quran kita tidak boleh memotong sampai di sini, karena ada kekhawatiran nanti maknanya akan berubah, maknanya akan tidak benar. Karena ketika kita mengatakan fawailul lil musallin, membaca fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, lalu kita tidak sambung, maka ini akan sangat berbahaya dari sisi makna. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, lalu tidak disambung, ini sangat bahaya. Harus ada kalimat yang melanjutkan setelah itu, orang yang sholat yang bagaimana yang celaka. Fawailun lil musallin. Tapi untuk diwakafkan, kita baca ayat per ayat, ini dibolehkan. Bahkan itu yang disunahkan. Tapi yang tidak dibolehkan adalah memotong. Dalam artian bagaimana? Contohnya ketika kita sholat, sahabat Al-Syifa dimanapun berada, kita membaca surat Al-Ma'un ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin. Allahu akbar. Nah, setelah dia fawailul lil musallin, lalu dia takbir, memotongnya. Nah, ini tidak boleh. Jadi yang boleh memang bahkan disunahkan itu adalah kita baca Al-Quran ayatan atau berwakaf setiap tanda-tanda berhenti, kita baca ayat per ayat, tapi kita lanjutkan dan tidak memotongnya atau tidak berhenti sampai di ayat yang seperti ini, sehingga nanti dia akan berubah artinya, bahkan ada penafsiran yang berbeda. Maka harus dilanjutkan, fawailul lil musallin, maka celakalah, neraka wail. Tidak beruntung orang-orang yang sholat, yang sholatnya itu adalah alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang alladzina hum an salatihim sahun, orang-orang yang lalai, sahun dari salatnya, an salatihim, dari salat mereka. Jadi subhanallah, sahabat Al-Syifa dimanapun berada, dalam kalimat ini, dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan kalimat an di sini berbeda dengan fi. Ketika kita mengatakan fi salatihim, itu dalam artian di dalam salat mereka, dan ini sangat berat kalau memakai fi, karena siapa di antara kita yang bisa sholat khusyuk dari awal sampai akhir, tidak ada ingatan-ingatan lain selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah yang dipakai di sini adalah an, dari sholat mereka. Maksudnya adalah orang-orang yang lalai dari sholatnya, mereka tidak sholat tepat pada waktunya, mereka bahkan bisa jadi sholat belang betong, sholat subuh tidak, sholat isya iya, sholat zuhur iya, dan seterusnya. Mungkin dia ketiduran sampai maghrib, akhirnya sholat asar tidak, dan seterusnya. Mungkin dia tidak sholat isya karena tidur, dan seterusnya. Alladzina hum an salatihim sahun. Mungkin
azan sudah berkumandang tapi dia tidak mengabaikan, menghiraukan suara azan. Dia tetap bermain, dia tetap beraktivitas dan seterusnya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Inilah orang-orang yang lalai, sahabat Al-Syifa dimanapun berada. Yang berikutnya di antara ciri-cirinya orang yang mendustakan agama ini adalah alladzina hum yuraun. Dan orang-orang yang beramal hanya ingin dilihat, yuraun. Dan yang luar biasa di sini, sahabat Al-Syifa dimanapun berada, jadi yuraun dia memakai sigat al-mudhari, fi'il mudhari. Mudhari ini artinya dan dia terus berkelanjutan. Dalam artian ini menjadi habit dia. Dia melakukan salat, dia melakukan amal perbuatan itu hanya untuk dilihat. Alladzina hum yuraun. Mereka melakukan riya di seluruh amalan yang mereka lakukan dan selalu melakukan itu. Alladzina hum yuraun. Dan ketika Allah menjelaskan tentang ciri-ciri orang munafik, salat juga mereka malas-malasan. Ketika ada orang baru mereka salat. Apa katanya disebutkan dalam Al-Qur'an? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yuraunan nas. Jadi mereka ketika mau salat, mereka salat bangun dalam keadaan sangat malas. Dan mereka ketika beramal yuraunan nas. Mereka ingin diketahui dan dilihat oleh manusia. Ketika ada orang dia semangat, ketika tidak ada orang dia tidak semangat. Nah, wal iyadu billahi min zalik. Yang terakhir, sahabat Al-Syifa dimanapun berada, wa yamna'unal ma'un. Dan wa yamna'unal ma'un, dan mencegah dan tidak memberikan bantuan kepada orang lain. Al-ma'un di sini, sahabat Al-Syifa dimanapun berada, banyak pendapat tentang al-ma'un ini. Apa artinya al-ma'un? Al-ma'un ini ada yang mengatakan zakat. Zakat ini adalah bantuan-bantuan kepada orang-orang lain untuk diberikan kepada orang yang berhak, mustahik-mustahiknya. Dan al-ma'un ini juga sering diartikan kepada hal-hal yang sederhana, peralatan-peralatan rumah, piring, terus panci, kebutuhan-kebutuhan sehari-hari seperti palu dan seterusnya. Hal-hal yang sering kali dalam kehidupan kita membutuhkan bantuan orang lain. Ketika misalnya ada tamu banyak di rumah, sahabat Al-Syifa dimanapun berada, lalu gelas kita habis, tidak ada gelas yang bisa mencukupi untuk bisa menjamu tamu-tamu kita, atau piring-piring yang bisa menjamu tamu-tamu kita, lalu pergi ke tetangga untuk meminjam. Nah, ini al-ma'un. Barang-barang yang seperti ini disebut sebagai al-ma'un. Wa yamna'un al-ma'un, dan mereka tidak memberikan bantuan kepada orang lain dengan bantuan-bantuan yang sederhana-sederhana. Wa yamna'unal ma'un, dan mereka mencegah memberi bantuan kepada orang lain, padahal hal-hal itu adalah hal-hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama ciri-cirinya tadi disebutkan, orang-orang yang mendustakan agama adalah mereka yang menghardik anak yatim. Yang kedua, mereka yang tidak memberi makan atau mengajak dirinya sendiri dan orang lain memberi makan kepada orang-orang fakir dan miskin. Yang ketiga, orang-orang yang melalaikan sholatnya. Yang keempat adalah orang-orang yang selalu melakukan perbuatan amalan dengan riya. Yang berikutnya adalah wayamna'unal ma'un, dan tidak memberi bantuan kepada orang lain atau sangat-sangat bakhil, walaupun hal itu adalah hal-hal yang sangat-sangat ringan. Subhanallah, sahabat Al-Syifa dimanapun berada, ketika kita berbalik, ini adalah ciri-ciri orang-orang yang mendustakan agama. Dan orang-orang yang membenarkan agama, kalau tadi yukadzibu biddin, ini kebalikannya adalah yusaddiqu biddin, dia membenarkan agama. Justru ciri-cirinya adalah kebalikan daripada itu. Orang-orang yang membenarkan agama, orang-orang yang beriman kepada agama, hari kiamat, hari akhir, adalah mereka lah orang-orang yang mengayomi, mencintai, menyayangi anak-anak yatim. Yang kedua, mereka sangat dekat hubungannya dengan orang-orang yang fakir, miskin, memberikan makan, bahkan mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama, memberikan, mengayomi orang-orang fakir dan miskin. Lalu mereka, sahabat Al-Syifa dimanapun berada, orang-orang yang membenarkan agama, percaya kepada hari kiamat, mereka adalah orang-orang yang khusyuk di dalam sholat-sholat mereka. Yang berikutnya, mereka lah orang-orang yang melakukan seluruh amalannya dengan keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan yang berikutnya, orang-orang yang beriman kepada hari kiamat adalah orang-orang yang selalu memberikan bantuan
kepada siapapun yang membutuhkan bantuan tersebut. Di dalam Al-Quran surat Al-Insan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menjelaskan tentang kebalikan daripada kalimat-kalimat yang dijelaskan di dalam surat Al-Ma'un ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi, dan mereka memberikan makanan dengan senang hati, miskinan wa yatiman wa asir, orang-orang miskin, orang-orang yatim, anak-anak yatim, dan para tawanan-tawanan perang. Innama nut'imukum liwajhillah, dan mereka mengatakan kami melakukan ini semata-mata karena Allah, bukan semata-mata karena riya. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak menginginkan dari apa yang kami lakukan jazaan, ganjaran, atau pun kalimat terima kasih dari kalian. Innama, lihat sahabat Asy-Syifa dimanapun berada, lanjutan ayatnya, inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Kami melakukan ini karena rasa takut kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada yauman itu hari kiamat, hari akhir. Yauman abusan qamtarira, di hari yang sangat-sangat menyeramkan itu. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum, maka dengan melakukan itu mereka dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keburukan-keburukan hari tersebut. Lalu mereka diberikan ganjaran apa? Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira, mereka diberikan surga dan sutra. Subhanallah. Sahabat Al-Syifa dimanapun berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita untuk menjadi orang-orang yang selalu beriman kepada hari kiamat, hari akhir, hari pembalasan, sehingga kita termasuk orang-orang yang diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.